kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, perkenalkan nama saya Audi Zahwanurama, perkenalkan nama saya Eka Sulistia Putri, perkenalkan nama saya Nisha Kalistasari, perkenalkan nama saya Karinisa Jahra, perkenalkan nama saya Keva Larasati, perkenalkan nama saya Puspaning Tias Nur Maharani, ingin menampilkan tugas video. Adjustment Journal. Soal nomor 1, perlengkapan yang terpakai pada periode ini adalah Rp400.000. Keterangan, beban perlengkapan di debit sebesar Rp400.000, perlengkapan di kredit sebesar Rp400.000. Soal nomor 2, sewa yang telah kadaluarsa sebesar Rp2.500.000. Keterangan, beban sewa di debit sebesar Rp2.500.000, sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp2.500.000. Soal nomor 3, pendapatan jasa yang masih harus diterima adalah Rp1.100.000. Keterangan, piutang usaha di debit sebesar Rp1.100.000, pendapatan usaha di kredit sebesar Rp1.100.000. Soal nomor 4, gaji yang masih harus dibayar pada periode ini adalah Rp300.000. Keterangan, beban gaji di debit sebesar Rp300.000, utang gaji di kredit sebesar Rp300.000. Soal nomor 5, penyusutan peralatan pada periode ini sebesar Rp3 juta. Keterangannya adalah beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp3 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp3 juta. Soal nomor 6, beban pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp100.000. Keterangannya, beban pajak di debit sebesar Rp100.000, utang pajak di kredit sebesar Rp100.000. Soal nomor 7, pendapatan komisi yang masih harus diterima adalah Rp1.700.000. Keterangannya, piutang komisi di debit sebesar Rp1.700.000, pendapatan komisi di kredit sebesar Rp1.700.000. Selanjutnya, soal nomor 8, cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari total pendapatan usaha. Keterangannya adalah beban kerugian piutang usaha di debit sebesar Rp285.000, cadangan kerugian piutang tak tertagih di kredit sebesar Rp285.000. Yang di debit kita tambahkan hasilnya jadi Rp9.385.000, lalu yang di kredit juga kita tambahkan hasilnya Rp9.385.000. Kali ini saya akan menjelaskan worksheet dari penyesuaian sampai neraca, karena neraca saldo ini sudah ada di soal yang balance-nya itu Rp609.700.000. Kita bakal mencari balance penyesuaian sampai neraca. Yang pertama ini kita bakal menjelaskan penyesuaian dulu. Penyesuaian itu dari adjustment journal dipindahkan ke penyesuaian. Apa saja yang di adjustment journal itu akun piutang usaha sebesar Rp1.100.000 masuk ke debit. Kita bakal nyari balance-nya, jadi sambil dihitung Rp1.100.000 di debit, kita hitung debitnya dulu baru kreditnya. Nanti balance-nya itu Rp9.385.000. Terus kita hitung dulu debit, habis itu kredit. Ini yang masuk ke debit itu Rp1.100.000 piutang usaha. Ditambah sama beban gaji 300, ditambah lagi sama akun baru dari piutang komisi sampai beban kerugian piutang usaha. Piutang komisi masuk ke debit sebesar Rp1.700.000, lalu ditambah sama beban perlengkapan sebesar Rp400.000, ditambah lagi beban sewa Rp2.500.000 masuk ke debit, ditambah lagi sama 2.500.000, yaitu hasilnya
600. Lanjut, beban penyusutan peralatan sebesar 3 juta masuk ke debit. Ditambah lagi, beban pajak itu sebesar 100.000 masuk ke debit. Ditambah lagi, beban pajak 100.000 ditambah lagi sama beban kerugian piutang usaha masuk ke debit sebesar 285.000. Hasilnya adalah 9.385.000 dan balance. Lanjut, penyesuaian yang dikredit itu ada akun sewa dibayar di muka sebesar 2.500.000 ditambah sama perlengkapan sebesar 400 di kredit juga. Ini kita hitung yang kredit karena yang di debit itu sudah balance ya segini. Sekarang kita tambah sama 400.000. Ditambah lagi sama pendapatan usaha 1.100.000. Ditambah lagi sama akun baru ya di cadangan kerugian piutang tak tertagih, yaitu 285.000 di kredit ya. Ditambah lagi sama akun penyusutan peralatan, utang gaji dan utang pajak. Akun penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Ditambah lagi sama utang pajak yaitu 300.000 di kredit ya. Ditambah lagi sama pendapatan komisi yaitu 1.700.000. Dan terakhir ini utang pajaknya juga dimasukin ya karena dia dikredit 100.000. Dan 3.385.000 dan balance segini guys. Penyesuaian dua-duanya balance dari akun lama dan akun baru. Lanjut di NS setelah penyesuaian. Sebelumnya saya jelaskan dulu di sini kalau misalnya posisinya beda seperti debit dan kredit itu bakalan dikurang. Jika posisinya sama, misalnya debit sama debit itu ditambah, kredit sama kredit ditambah. Itu dulu yang saya jelaskan. Lanjut kita jelaskan harganya. Dari NS setelah penyesuaian itu dari neraca saldo, jika tidak ada di penyesuaian dia bakal dipindahin seperti yang di akun kas. Akun kas itu 353.400.000 kan di penyesuaian tidak ada. Jadi dipindahkan ke NS setelah penyesuaian. Misal akun piutang usaha itu ada di penyesuaian tapi dia beda posisi. Berarti dia dikurang 1.100.000 dikurang 2.500.000 hasilnya 1.400.000. Seperti itu. Jadi dia juga ada balance-nya yaitu balance-nya 616.185. Jadi kita hitung dulu dari debit terus kredit. Jadi di NS setelah penyesuaian itu hasil dari penyesuaian. Jadi kita hitung dulu 1.100.000 dikurang 2.500.000, apakah benar 1.400.000? Rp1.400.000 dan sama. Karena posisinya beda jadi harus dikurang. Lanjut, di sini hasilnya itu 30.500.000 dari mana? Dari selanjutnya 30.500.000 itu dapat dari neraca saldo kan 40 juta. Terus dikurang sama 2.500.000. Hasilnya 37.500.000. Lanjut 1.300.000 di perlengkapan itu sebesar 1.300.000 masuk ke debit. Lalu di penyesuaian
400 masuk ke kredit. Itu dikurang karena posisinya berbeda. Di neraca saldo posisinya itu di debit dan di sini posisinya di kredit. Hasilnya 900 masuk ke debit. Karena apa masuk ke debit? Karena di sini angkanya lebih banyak 1.300.000 dibanding sama di penyesuaian. Jadi masuknya ke debit. Dan peralatan dipindahin karena tidak ada di penyesuaian, jadi dipindahin dari neraca saldo ke NS penyesuaian. Modal Ibu Namira sampai pendapatan usaha modal Ibu Namira sampai modal Ibu Namira itu sebesar 4 juta masuk ke kredit. Lalu di NS setelah penyesuaian 4 juta juga masuk ke kredit. Tetap sama. Lalu di modal Ibu Namira 600 juta masuk ke kredit, dan di NS penyesuaian masih sama karena tidak ada di penyesuaiannya kosong. Lalu di NS setelah penyesuaian itu yang masih sama akun modal Ibu Namira dan pendapatan usaha dipindahin. Lalu di pendapatan usaha sebesar 5.700.000. Kenapa bisa dapatnya 1.100.000? Karena ini dari adjustment jurnal, maksudnya dari kenapa mendapatkan 6.800.000 karena posisi kredit dan kredit itu ditambah 5.700.000 ditambah 1.100.000 hasilnya 6.800.000. Tadi saya hitung jadinya segini ya, 6.800.000. Lalu akun beban gaji sebesar 6 juta masuk ke debit. Di NS penyesuaiannya hasilnya 6.300.000. Karena di sini debit dan di sini debit, alhasil ditambah. Jadinya 6.300.000 masuk ke debit. Dan akun beban LAT 1.500.000 dipindahin saja. Lanjut akun baru piutang komisi 1.700.000 dipindahin. Lalu cadangan kerugian piutang tak tertagih 285.000 dipindahin. Dan sampai akun penyusutan peralatan, utang gaji, utang pajak, pendapatan komisi itu dikredit semua karena posisinya itu tidak ada yang berbeda dari penyesuaian dan racanya juga sudah habis. Jadi tinggal pindahin aja. Jadi kredit semua dari 285.000 sampai 1.700.000. Cadangan kerugian piutang tak tertagih sampai pendapatan komisi itu dipindahin aja. Sama ini juga dari beban perlengkapan sampai beban kerugian piutang usaha. Berapa balance-nya di NS setelah penyesuaian? Yaitu 616.185.000. Kita cek dulu. And tada, balance 616.185, ya 616.185.000. Dan debit kreditnya juga udah balance. Dari neraca saldo sampai NS setelah penyesuaian kita balance segini balance-nya. Ini penyesuaian 9 juta dan NS setelah penyesuaian yaitu 616 juta. Neraca saldonya 609.700. Sekarang kita tinggal dua lagi. Saya akan menjelaskan laba rugi dan neraca. Simple aja, laba rugi itu yang akunnya 4 sama 5 aja yang dipindahin dan tidak ada balance di awal-awal, lalu di akhirnya itu balance-nya itu di laba rugi 14 juta 85, lalu neraca 607 juta 685. Jadi kita hitung dulu, simple aja, laba rugi itu akunnya 4 sama 5. Kalau neraca 1, 2, 3. Dari neraca saldo dipindahin sesuai akunnya. Jadi akun apa aja 4 sama 5. Yang pertama itu pendapatan usaha 411,
beban gaji 511, beban LAT 512, lalu pendapatan komisi 412, beban perlengkapan 513, beban sewa 514, beban penyusutan peralatan 515, beban pajak 516, beban kerugian piutang usaha 517, dan dipindahin ke laba rugi karena akunnya 4/5 dari NS ke laba rugi. Dari NS setelah penyesuaian itu ada 6.800.000 dipindahin ke kredit, dan dipindahin semua yang tadi disebutin nomor akunnya, akun 4/5. Lanjut, di cara menghitungnya itu adalah 6.300.000 ditambah 1.500.000. Jadi kita hitung dulu satu-satu, debit, habis itu kredit. Lanjut, ada 400, 2.500.000, lalu 3 juta dan 100, Rp255.000, dan balance. Kita samain hitungan debit dari kalkulator saya dan ini. Jadi saya hitung ulang dikit, tapi balance lah 14.085, dan di kalkulatornya sama segini guys. Jadi laba rugi itu hanya akun 4/5. Sekarang ini debit sudah dapat 14.085. Lanjut ke kredit, 6.800.000 ditambah 1.700.000 doang, hasilnya 8.500.000. Lalu 14.085 itu dikurang 8.500.000. Hasilnya 5.585 dan sama 5.585. Lalu kita hitung caranya itu 8.500.000 ditambah 5.585.000, hasilnya 14.085. Caranya yang pertama nih, 14.085 itu hasil dari debit. Terus dikurang 8.500.000, hasil 5.585, lalu 8.500.000 ditambah sama 5.585, hasilnya 14.085. Terus 14 jutanya ini dikebawahin aja, jadi hasilnya bisa balance yang laba rugi. Laba rugi sudah balance, lanjut ke neraca. Neraca itu akun 123, balance-nya 607.685. Caranya masih sama kayak gini, laba rugi. Ini dikurang sama ini, terus hasilnya segini, terus atas sama bawah ini ditambah. Yang atasnya karena di bawah tidak ada jumlahnya, jadi diturunin. Alhasil bakal balance. Jadi kita tulis dulu akun 123 apa aja, yaitu akun kas 11, akun piutang 112, sewa dibayar di muka 114, perlengkapan 115, peralatan 121, utang usaha 211, modal ibu Nabila 311, lalu akun baru piutang komisi 113, cadangan kerugian piutang tak tertagih 116, akun penyusutan peralatan 112, utang gaji 212, utang pajak 213. Sampai utang pajak aja, lalu dipindah dari NS setelah penyesuaian dipindahin ke neraca. Kita tambah dulu dari 353.400 ini kas masuk ke debit itu sampai 1.700.000. Dari NS penyesuaian dipindahkan ke neraca sampai 1.700.000, hasilnya adalah 602.100.000 dan sama 602.100.000. Ini masih debit. Sekarang yang kredit itu sedikit 4 juta.
600 juta sama 285.000, 3 juta, 300, dan 100. Itu ditambahin hasilnya sama 607.685.000. Jadi caranya ini ditambah sama 602 juta 100, itu ditambah 607.685.000, hasilnya dikurang 602 juta dikurang itu sama 607 juta, hasilnya 5 juta. Coba kita lihat dulu ya. Ini hasil kredit dari neraca 607.605.000 dikurang. Ini hasil dari debit neracanya, hasilnya 5.585.000. Hasil segini, ini dikurang. Lalu ditambah lagi sama 602 juta 100. Ini debit, hasilnya 607.685, dan balance. Laporan laba rugi Namri Beauty and Spa. Laporan laba rugi periode 31 Desember 2023. Pendapatan usaha sebesar Rp6.800.000. Jumlah pendapatan usaha sebesar Rp6.800.000. Pendapatan luar usaha, pendapatan komisi sebesar Rp1.700.000. Jumlah pendapatan luar usaha sebesar Rp1.700.000. Lalu kedua pendapatan tersebut dijumlah dan jumlah pendapatannya sebesar Rp8.500.000. Beban usaha, beban gaji sebesar Rp6.300.000. Beban listrik, air, telepon atau LAT sebesar Rp1.500.000. Beban perlengkapan sebesar Rp400.000. Beban sewa sebesar Rp2.500.000. Beban penyusutan peralatan sebesar Rp3.000.000. Beban pajak sebesar Rp100.000. Beban kerugian piutang usaha sebesar Rp285.000. Jumlah beban usaha sebesar Rp14.085.000. Jadi laba rugi bersih yaitu Rp5.585.000. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas Namira Beauty and Spa. Laporan perubahan ekuitas periode 31 Desember 2023. Modal Ibu Namira pada tanggal 31 Desember adalah Rp600 juta dengan rugi bersih sebesar Rp5.585.000. Lalu kita jumlahkan, yaitu modal Ibu Namira pada tanggal 1 Januari 2024 adalah Rp594.415.000. Laporan posisi keuangan atau neraca Namira Beauty and Spa. Laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2023. Aktif lancar yaitu kas sebesar Rp353.700.000. Piutang usaha sebesar Rp1.400.000. Perlengkapan sebesar Rp400.000. Sewa dibayar di muka sebesar Rp37.500.000. Cadangan kerugian piutang sebesar Rp285.000. Kenapa dikurung? Karena cadangan kerugian piutang itu berada di posisi kredit, maka kita harus menguranginya, atau bisa juga dikurung. Piutang komisi sebesar Rp700.000. Jadi total aktif lancar yaitu Rp394.615.000. Aktiva tetap peralatan sebesar Rp207.200.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar -Rp3 juta.
total aktiva tetap sebesar Rp204.200.000. Jadi, jumlah aktiva sebesar Rp598.815.000. Utang lancar, utang usaha sebesar Rp4 juta, utang gaji sebesar Rp300.000, utang pajak sebesar Rp100.000. Jadi total utang adalah Rp4.400.000. Ekuitas, modal Ibu Nabira sebesar Rp594.405.000. Jadi total ekuitas adalah Rp594.415.000. Jadi jumlah pasifa adalah Rp598.815.000. Selanjutnya closing entries atau jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing entries didapatkan dari worksheet akun 4 sampai akun 5. Pada tanggal 31 Desember 2023, keterangan pendapatan usaha dikredit sebesar Rp6.800.000. Selanjutnya, pendapatan komisi dikredit sebesar Rp1.700.000. Ikhtisar laba atau rugi didebit sebesar Rp8.500.000. Ikhtisar laba rugi ini didapatkan dari pendapatan usaha dan pendapatan komisi yang ditambahkan. Jadi, Rp6.800.000 ditambahkan dengan Rp1.700.000, hasilnya adalah Rp8.500.000. Menutup akun pendapatan. Selanjutnya, ikhtisar laba atau rugi didebit sebesar Rp14.085.000. Selanjutnya, beban gaji dikredit sebesar Rp6.300.000. Selanjutnya, beban listrik, air, dan telepon atau LAT dikredit sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya, beban perlengkapan dikredit sebesar Rp400.000. Beban sewa dikredit sebesar Rp2.500.000. Beban penyusutan peralatan dikredit sebesar Rp3 juta. Beban pajak dikredit sebesar Rp100.000. Beban kerugian piutang usaha dikredit sebesar Rp285.000. Jadi, ini semua ditambahkan dan hasilnya adalah Rp14.085.000. Menutup akun beban. Selanjutnya, ikhtisar laba atau rugi didebit sebesar Rp5.585.000. Selanjutnya, modal dikredit sebesar Rp5.585.000. Menutup akun rugi. Dan ini adalah total dari semua yang sudah dijumlahkan. Dan hasilnya adalah sebesar Rp28.170.000. General Ledger, akun kas dengan nomor akun 111, keterangan saldo di debit sebesar Rp353.400.000. Di sini juga di debit sebesar Rp353.400.000. Akun piutang usaha dengan nomor akun 112, keterangan saldo di debit sebesar Rp300.000. Di sini juga di debit sebesar Rp300.000. Selanjutnya, penyesuaian di debit sebesar Rp1.100.000. Rp300.000 ditambah dengan Rp1.100.000, hasilnya adalah Rp1.400.000. Akun piutang komisi dengan nomor akun 113, keterangan penyesuaian di debit sebesar Rp1.700.000. Di sini juga di debit sebesar Rp1.700.000. Selanjutnya, sewa dibayar di muka nomor akun 114. Keterangan saldo di debit sebesar Rp40 juta. Lalu ditulis di saldo juga di debit sebesar Rp40 juta. Selanjutnya, penyesuaian di kredit sebesar Rp2.500.000. 40 juta dikurang dengan Rp2.500.000, hasilnya adalah Rp37.500.000.
Selanjutnya, nama akun perlengkapan nomor akun 115. Keterangan saldo di debit sebesar 1.300.000. Lalu ditulis di debit juga sebesar 1.300.000. Selanjutnya, penyesuaian di kredit sebesar Rp400.000. 1.300.000 dikurang 400.000 hasilnya adalah Rp900.000. Selanjutnya, cadangan kerugian piutang tak tertagih nomor akun 116. Keterangan penyesuaian di kredit sebesar Rp285.000 di kredit. Lalu di sini juga ditulis Rp285.000. Selanjutnya, peralatan nomor akun 121. Keterangan saldo di debit sebesar Rp207.200.000 di debit. Selanjutnya, di debit saldo di debit sebesar Rp207.200.000. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar setelah penutupan dengan nama akun penyusutan peralatan, dan dengan nomor akun 122. Kenapa sih 122? Kenapa? Karena di buku besar setelah penutupan itu, nomor akunnya harus sesuai. Sebelumnya kan nomor akunnya 121, maka sekarang 122. Kalau misalkan yang depannya 1 udah habis, maksudnya udah selesai, baru masuk yang awalnya 2. Kalau 2 udah habis, yang masuk ke awalnya 3 gitu. Nah, buku besarnya pada tanggal 31 Desember 2023 dengan keterangan penyesuaian di kredit sebesar Rp3 juta, lalu dimasukkan ke dalam ke dalam kolom saldo di kredit sebesar Rp3 juta. Dan dengan refnya adjektif karena penyesuaian. Kenapa penyesuaian aja, saldo sama penutupan yang dimana? Karena di worksheet itu nama akun penyusutan peralatan hanya ada penyesuaian. Saldo dan penutupannya nggak ada, jadi hanya penyesuaian yang kita tulis. Kenapa penutupannya nggak ditulis? Karena yang akunnya ditutup itu hanya 4/5, sedangkan ini masih akun yang awalnya 1, jadi tidak perlu ditutup. Jadi hanya penyesuaiannya saja. Selanjutnya, nama akunnya adalah utang usaha dengan nomor akun 211. Nah, ini yang 122 tuh sudah habis urutan terakhir di awal 1. Jadi kita berpindah pada yang awalnya 2 yang paling kecil angkanya. Kita tulis di buku besarnya pada tanggal 31 Desember 2023 dengan keterangan saldo di kredit sebesar Rp4 juta dan di kolom saldo di kreditnya sebesar Rp4 juta dengan ref centang. Kenapa centang? Kenapa checklist? Karena saldo itu refnya checklist. Kalau ADJ itu keterangannya harus yang penyesuaian. Lalu ada nama akun utang gaji dengan nomor akun 212. Pada tanggal 31 Desember 2023, utang gaji itu di worksheet hanya ada penyesuaian. Ingat ya, kalau misalkan nomor akun 123 itu tidak perlu ditutup. Yang perlu ditutup hanya 4/5. Jadi, yang kita tulis hanya penyesuaian sesuai yang ada di worksheet. Penyesuaian di kredit sebesar Rp300.000 dan saldo di kredit sebesar Rp300.000 dengan ref ADJ karena penyesuaian ya, jadi ADJ. Selanjutnya, nama akun utang pajak dengan nomor akun 213. Pada tanggal 31 Desember, keterangannya hanya penyesuaian di kredit sebesar Rp100.000 dan di saldo di kredit sebesar Rp100.000 dengan ref ADJ karena penyesuaian.
Ini tuh ditambahin ya adjustment 1 karena kita dapat di lembar pertama, worksheet lembar pertama gitu. Selanjutnya, nama akun model Ibu Namira, nomor akun 311. Keterangan saldo di kredit sebesar 600 juta rupiah. Lalu di saldo di kredit sebesar 600 juta rupiah. Selanjutnya, modal di kredit sebesar 5.585.000 rupiah. 600 juta ditambahkan dengan 5.585.000 rupiah, hasilnya adalah 594.415.000 rupiah. Selanjutnya, nama akun Ikhtisar Labarugi dengan nomor akun 312. Jadi, Ikhtisar Labarugi ini ada kalau ada modalnya. Kalau misalkan modal nggak ada, ikhtisarnya mungkin nggak ada. Terus habis itu pada tanggal 31 Desember 2023, penutupan di kredit sebesar 8.500.000 rupiah dan dimasukkan ke dalam saldo di kredit sebesar 8.500.000 rupiah. Dengan ref closing entries halaman pertama. Penutupan yang kedua itu penutupan di debit sebesar 14.085.000 rupiah. Nah, ini operasinya gimana sih biar kredit iniin? Jadi 14.085.000 rupiah dikurang 8.500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Jadinya kan dia 5.585.000 rupiah dimasukkan ke dalam kredit. Lalu penutupan di debit sebesar 5.585.000 rupiah. Kenapa segini? Karena untuk mengenolkan ini uangnya, jadi segini. Dan penutupan di debit sebesar 5.585.000 dan dimasukkan ke dalam saldo di kredit sebesar 0 rupiah dengan ref closing entry 1 karena kita dapat di closing entries halaman 1. Selanjutnya ada nama akun pendapatan usaha dengan nomor akun 411. Pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan usaha ini ada 3, dia lengkap full. Ada saldo, ada penyesuaian, ada penutupan. Saldo di kredit sebesar 5.700.000 rupiah dimasukkan ke dalam kolom saldo di kredit sebesar 5.700.000 rupiah. Ya, lalu penyesuaian di kredit sebesar 1.100.000 rupiah dimasukkan ke dalam saldo. Nah, kalau misalkan satu kotak seperti ini, berarti ditambah. Kalau misalkan penyesuaian yang di debit itu dikurang karena ini satu kotak, jadi ditambah 5.700.000 rupiah ditambah 1.100.000 rupiah. Jadinya hasilnya ditaruh di kolom saldo di kredit sebesar 6.800.000 rupiah. Lalu penutupan di debit sebesar 6.800.000 rupiah. Kenapa segini? Karena supaya habis di kreditnya tuh habis, jadi segini. Dengan ref saldo dicentang, penyesuaian di adjustment 1, penutupan di closing entry 1. Lalu dengan nama akun pendapatan komisi dengan nomor akun 412. Pada tanggal 31 Desember 2023, penyesuaian di kredit sebesar 1.700.000 rupiah dan di saldo kredit 1.700.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2023, penutupan di debit sebesar 1.700.000 rupiah. Kenapa 1.700.000 rupiah? Supaya di saldo kreditnya tuh habis 0. Jadi di debit karena supaya ini dikurang ini jadi 0. Kredit kurang debit jadinya 0. Kalau kalian ditaruhnya di kredit nanti nambah, jadinya bukan 0, jadi ditaruh di lawannya. Jadi kredit lawannya debit jadinya 0. Oke. Akun beban penyusutan peralatan nomor akun 515. Keterangan penyesuaian adjustment 1 di debit
sebesar 3 juta rupiah. Dimasukkan ke saldo di debit sebesar 3 juta rupiah. Penutupan ref closing entry 1 di kredit sebesar 3 juta rupiah. Debit ketemu kredit dikurang jadi hasilnya 0. Nama akun beban pajak nomor akun 516. Keterangan penyesuaian di ref adjustment 1 di debit sebesar 100.000 rupiah. Dimasukkan ke saldo di debit sebesar 100.000 rupiah. Penutupan ref closing entry 1 di kredit sebesar 100.000 rupiah. Dimasukkan debit ketemu kredit hasilnya 0. Beban kerugian piutang usaha nomor akun 517. Keterangan penyesuaian ref adjustment 1 di debit sebesar 285.000. Dimasukkan ke saldo di debit sebesar 285.000 rupiah. Penutupan closing entry 1 dimasukkan ke kredit sebesar 285.000 rupiah. Debit ketemu kredit jadi 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penutupan. Jadi, neraca saldo setelah penutupan itu diambil dari buku besar setelah penutupan. Tapi tidak semua nomor akun ditaruh di neraca saldo setelah penutupan. Hanya nomor akun yang berawalan 1, 2, dan 3. Nomor akun 4 dan 5 tidak dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Jadi kita tulis saja, kita masukkan nomor akun yang 1, 2, 3 saja. Nomor akun 111 kas di debit sebesar 353.400.000 rupiah. Nomor akun 112 piutang usaha di debit sebesar 1.400.000 rupiah. 113 piutang komisi di debit sebesar 1.700.000 rupiah. Nomor akun 114 sewa dibayar di muka sebesar 3 di debit. Nomor akun 111 kas di debit sebesar 353.400.000 rupiah. Nomor akun 112 piutang usaha di debit sebesar 1.400.000 rupiah. Nomor akun 113 piutang komisi di debit sebesar 1.700.000 rupiah. Nomor akun 114 sewa dibayar di muka di debit sebesar 37.500.000 rupiah. Nomor akun 115 perlengkapan di debit sebesar 900.000 rupiah. Nomor akun 116 cadangan kerugian piutang tak tertagih di kredit sebesar 285.000 rupiah. Nomor akun 121 peralatan di debit sebesar 207.200.000 rupiah. Nomor akun 122 akun penyusutan peralatan di kredit sebesar 3 juta rupiah. Nomor akun 211 utang usaha di kredit sebesar 4 juta rupiah. Nomor akun 212 utang gaji di kredit sebesar 300.000 rupiah. Nomor akun 213 utang pajak di kredit sebesar 100.000 rupiah. Nomor akun 311 nomor akun terakhir modal Ibu Namira di kredit sebesar 294.415.000 rupiah. Lalu untuk totalnya kita menghitung balance-nya. Jadi yang debit ditambah semua, dijumlahin semua, yang kredit juga dijumlahin semua. Jadi yang di debit 353.400.000 rupiah sampai dengan 207.200.000 rupiah itu dijumlahin dan hasilnya adalah 602.100.000 rupiah. Yang kredit juga sama, 285.000 ditambahin sampai 294.415.000 rupiah. Itu hasilnya adalah 602.100.000 rupiah.
Jadi untuk neraca saldo setelah penutupan, balance-nya adalah Rp602.100.000. Sekian. Selanjutnya, reversing jurnal periode 1 Januari 2024. Keterangan perlengkapan kantor, Ref 513 di debit sebesar Rp400.000. Beban perlengkapan, Ref 114 di kredit sebesar Rp400.000. Pendapatan usaha, Ref 411 di debit sebesar Rp1.100.000. Piutang usaha, Ref 112 di kredit sebesar Rp1.100.000. Utang gaji Ref 212 di debit sebesar Rp300.000. Beban gaji Ref 511 di kredit sebesar Rp300. Utang pajak Ref 213 di debit sebesar Rp100.000. Beban pajak Ref 516 di kredit sebesar Rp100.000. Pendapatan komisi Ref 412 di debit sebesar Rp1.700.000. Piutang komisi Ref 113 di kredit sebesar Rp1.700.000. Total balance debit Rp3.600.000. Total balance kredit Rp3.600.000. Jadi hasilnya balance. Sekian tugas video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langsung dah.